Halo Gitaris, pernah nggak kalian menghadapi lawan yang postur tubuhnya tinggi-tinggi? Nah, di video kali ini kebetulan lawan kita Ferry dan Satrio itu postur tubuhnya tinggi, meskipun mungkin hanya terpaut 10 atau 15 cm dari aku, tapi lumayan efeknya pada pola permainan kita. Saksikan terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip karena gamenya lumayan seru. Nanti saya juga akan membagikan tips-tips bagaimana menghadapi lawan yang tinggi besar seperti yang aku hadapi saat ini. Pada pembukaan game ini kita poinnya masih agak berimbang ya, jadi susul-susulan terus. Walaupun aku sering melakukan kesalahan sendiri. Kita sudah sering main, jadi 4 orang ini sudah sering main bareng. Tapi biasanya aku kan yang pasangan sama Ferry. Nah, kali ini Ferry yang pasangan sama Satrio. Jadi mereka tinggi-tinggi dan kita kalah tinggi. Yang pertama aku sadari kalau postur kita kalah tinggi, bola kita kalau nanggung dikit aja langsung di smash, dan smashnya itu tajam karena mereka kan tinggi, jadi mudah bagi mereka untuk smash lebih tajam. Kalau kita lihat skill Satrio dan Ferry ini, yang skillnya lebih rendah itu Ferry. Tapi walaupun begitu dia punya smash yang keras. Biasanya kalau service out itu kan salah kamar lah, ini Ian salah lapangan. Aku kurang tahu apa dia grogi karena lawannya tinggi-tinggi atau gimana. Itu mestinya aku yang ambil, tapi Ian udah keburu mundur. Kalian lihat Satrio dengan entengnya ngeblok pukulannya Ian karena memang dia posturnya tinggi, jadi mudah aja untuk ngeblok. Ini aku lupa kalau Satrio itu juga pemain kidal, jadi dia enteng aja untuk langsung drive dan smash ke arah Ian. Ini juga karena Ferry itu tinggi, jadi smashnya kan tajam. Ini servisnya Ferry itu salah kamar, tapi Ian nggak mau ngomong, diam aja. Aku sebenarnya nggak suka kalau partnerku itu waktu aku terima serve, dia berdiri di dekat-dekat aku atau berdiri di belakangku di tengah-tengah lapangan, itu aku nggak suka. Dan seharusnya partnerku itu kalau ada bola nyasar langsung lari geser kayak aku tadi. Karena meskipun bola dari lawan itu servisnya out atau salah kamar, tapi kalau partner kita itu minggir, kita dapat mengembalikan dengan enak.
Walaupun bolanya out, tapi kalau kita bisa kembalikan kan nggak foul, jadi nggak apa-apa. Aku kalau main nggak terlalu banyak memikirkan strategi ya, tapi kalau menghadapi lawan yang tinggi-tinggi ini kita belajar dulu. Kalau dikasih nanggung itu pasti disemes, nanggungnya itu seberapa dan sebaiknya seperti apa kita mainnya. Kadang kan ada juga atlet yang seperti itu, jadi set 1 itu kayak dilepas gitu. Jadi dibuat belajar apa kebiasaan dan kelemahan lawan. Nanti baru set 2 diekspos semua. Sebenarnya aku kalau main tuh nggak tahu ngincer siapapun ya. Baik Ferry atau Satrio aku kasih bola imbang. Tapi paling enak itu ngincer Ferry karena dia nggak bisa lari. Ini Ian bagus karena aku kan kepepet jadi nggak mungkin maju, Ian yang maju untuk ambil. Bukan karena pemainnya rajin atau enggak, tapi harus lihat situasinya. Ini Ferry protes, katanya aku benerin tali sepatu itu untuk cari nafas. Loh ya mesti, nggak nyangka aku. Nah, smashnya Ferry ini kan keras dan tajam. Soalnya dia itu pemain tenis, jadi kuat lengannya. Ini aku masih belajar kalau ngelop itu harus setinggi berapa supaya nggak bisa kena smash atau smashnya nggak terlalu keras. Ini skorku kalah jauh ya, tapi tetap aku harus tetap santai dan berani untuk bermain net. Kalau kita dapat poin dengan cara-cara seperti itu, kita bisa bikin hipotesis. Jadi kalau pemain tinggi dikasih net, apa bisa ngambil lincah atau enggak? Nah, kita cobain. Kalau memang berhasil, ya kita ulangi lagi. Di lain kesempatan bisa kasih bola di dekat net. Kalau partner kita servis tuh kita harus selalu siap. Hipotesis dekat net mati. Tapi ini nggak selalu ya. Cuman kebetulan musuhnya aja yang matian kalau di net. Kalau sudah dipelajari, saatnya kita praktekkan. Sudah nggak usah belajar lagi. Walaupun kita skornya kalah jauh, santai aja. Nggak usah tegang. Kalah ya wis toh.
tapi tetap berusaha, jangan menyerah. Ini kemarin kalau nggak salah kita sampai jus, walaupun kita terpaut sekitar 10 poin tadinya. Ini kayaknya double. Oke, set pertama sudah selesai, aku kalah. Gak apa-apa, tapi kan tadi udah belajar. Sekarang set 2, hajar. Hajar lah kok mati. Nah, Ferry kan nggak bisa lari. Harusnya Satria sih yang ngambil, soalnya Ferry sudah terlalu ke belakang. Susah mau maju. Oke, kita masuk ke tips ya. Kalau menghadapi lawan yang tinggi, kita smashnya itu ke arah dada mereka. Karena posisi ketinggiannya mereka itu bikin susah untuk kembaliin. Sementara kalau pemainnya nggak terlalu tinggi kan bisa cepat untuk nunduk. Tapi bagi pemain yang tinggi itu nunduk agak susah karena kan kakinya panjang. Tips yang kedua, walaupun lawan kita tinggi atau raksasa sekalipun, kita nggak boleh panik. Mereka juga dapat melakukan kesalahan. Ini bokongku disemes sama Ferry, mokong iki. Oke, tips ketiga, banyakin main net. Kayak di sini. Nah, mau banyakin serang atau smash kayak gini juga nggak apa-apa kalau masih kuat. Kalau Ian masih muda ya nyemes-nyemes terus kuat. Kalau aku udah nggak kuat, mainnya ya netting-netting. Ini Ian minta diulangi karena tadi salah skor atau salah posisi yang servis. Harusnya nggak usah diulangi. Kalau salah ya nggak apa-apa. Kan bukan pertandingan resmi. Tips keempat ya itu kalau kita ngelop kasih yang lebih tinggi dari biasanya. Memang perlu tenaga ekstra sih kalau kita ngelop yang tinggi itu. Tapi ya kita harus lakukan karena kalau kita ngelop yang normal bagi pemain lawan itu dianggap nanggung. Padahal menurut kita nggak nanggung.
Tapi resikonya kalau kita ngelob tinggi itu berarti lawan jadi nyemes terus, dan kalau kita return smash atau defense-nya itu lemah, ya jangan dilakukan. Sebaiknya kita pakai cara serang-serang aja terus sama ngenet-ngenet. Tips yang kelima yaitu kita mainnya cepat. Drive cepat. Biasanya pemain yang tinggi itu kurang lincah. Jadi kalau diajak main cepat, mereka kalah cepat sama yang lebih pendek. Kalau saya kasih tips misalnya main net atau ngelap yang tinggi itu jangan di force diri itu terus ya. Kita harus variasikan. Jadi habis lob tinggi terus kita langsung net, atau lob tinggi 2 kali kita net 1 kali. Netnya juga nggak usah lurus. Kadang-kadang kita silang, kadang lurus. Kalau silang-silang terus jadi ya silang. Silang kan salah. Kayak gini kan habis lob terus langsung drop. Di set kedua ini kita lebih unggul skornya. Very kelihatan banget kalau udah capek. Kalian bisa lihat perbedaan kalau set 1 sama set 2. Lapku sekarang lebih tinggi, service flickku juga lebih tinggi. Tips yang keenam yaitu kan tadi aku bilang kalau kita harus main cepat, karena orang yang tinggi biasanya kurang lincah. Selain itu kita juga kocaknya itu agak jauh-jauh. Kalau bisa kita tempatkan di pojok-pojok lapangan. Ini seperti yang kalian bisa lihat strateginya, pojok jauh. Walaupun orang yang tinggi itu lengannya juga panjang, dia bisa jangkau, tapi biasanya pengembaliannya itu nggak sempurna. Karena langkahnya mereka bingung, terlalu sulit langkahnya kalau cepet-cepet. Tips yang ketujuh, kita incar pemain lawan yang kelihatan lelah atau langkahnya yang paling lamban. Sepertinya lawanku ini keduanya ngincer Ian. Apalagi Ian kalau di belakang itu lari kiri kanannya kurang cepat. Tips yang ke-8, pancing lawan untuk nyemes lalu kita blok ke arah silangannya. Seperti gini. Nah, seperti. Sebenarnya tips-tips tadi itu juga nggak melulu buat pemain lawan yang tinggi, tapi pemain yang normal juga bisa diterapkan tips-tips yang tadi. Cuman untuk pemain-pemain yang tinggi ini, kalau dikasih cara-cara strategi yang seperti itu agak susah ngembaliinnya, karena langkah mereka itu agak susah, soalnya kakinya kan panjang-panjang. Untuk lari-lari kecil ke tempat yang agak jauh itu mereka susah. Ini Satrio tahu kalau Ferry diincer, jadi dia mulai cegat-cegat bola. Tadi aku juga bilang kalau pemain tinggi itu kita pancing untuk smash. Kadang-kadang malah kalau kita kasih bola nanggung, smash mereka itu malah sering out karena mereka kan tinggi. Kalau nyemeshnya keras malah out. Tapi lihat-lihat skillnya ya, kalau pemain tinggi tapi di training setiap hari ya mungkin nggak out, malah tajam smashnya. Aku sama Ian nih main nggak pakai strategi ya.
Dan aku sama Ian ini nggak pernah ngomong-ngomong tentang strategi, jadi kita ya mempelajari lawan sendiri-sendiri, praktek sendiri-sendiri. Makanya gayanya kan beda. Kalau Ian kan sering ngelop-ngelop, meskipun lawannya berada di belakang, tapi sama Ian tetap di lob. Meskipun baru aja disemes. Kalau aku, kalau habis disemes, biasanya aku lebih suka kasih net. Karena orang yang habis nyemes itu biasanya nggak bisa maju cepat. Juga Ian ini kalau drop shot itu masih nanggung karena jatuhnya berada di tengah-tengah lapangan, nggak jatuh di dekat net. Harusnya kan drop shot yang bagus tuh jatuhnya di dekat net. Sebenarnya menghadapi lawan yang tinggi itu cuma ada 2 strategi. Yaitu yang pertama mainnya datar-datar, jadi di net itu tipis, bolanya datar. Sama yang kedua, kalau ngelop itu harus tinggi. Udah itu aja. Kalau yang lainnya, tips-tips lainnya itu cuma tambahan-tambahan aja. Yang penting kita isi ruang kosong di pihak kita dan kita tempatkan di ruang kosong di pihak lawan. Terus variasi jalannya jangan lurus-lurus tapi bentuknya kayak centang gitu. Kalau bolanya lurus dari lawan kita kembalikan silang dan gitu terus semua. Itu teknik dasar. Oke, gamenya udah selesai. Set 2 kita yang menang. Dadah.